kelompoknya. Bisa dilihat itu nama-nama anggota kelompoknya. Selanjutnya. Untuk pembahasannya terdapat 4 maksud saya. Yang pertama itu pengertian, kedua proses, ketiga aplikasi, dan keempat manfaat. Pengertian. 3D printing itu adalah sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan yang berbentuk 3 dimensi. Keunikan dari penggunaan 3D printing ini adalah hasil objek yang dicetak tersebut tidak akan diletakkan atau ditampilkan di atas kertas. Next. Untuk penemu, dari dokter asal Jepang ini, pada tahun 1981 oleh Hideo Kodama dari Nagoya Municipal Industrial Research Institute, merupakan dokter asal Jepang yang mematenkan sebuah alat untuk membuat prototipe. Sejauh yang diketahui, Dr. Kodama adalah orang pertama yang mengajukan paten dalam sistem penyemburan resin dengan teknologi laser. Sayangnya, pengajuan paten ini tidak pernah berhasil karena masalah pendanaan. Nah, pada tahun 1984, Charles Hull bekerja di perusahaan furniture karena mengeluhkan proses yang lama dalam pembuatan bagian-bagian kecil furniture. Akhirnya, dia menemukan lapis demi lapis resin yang kita kenal dengan cetak 3D saat ini. Next. Prosesnya, pertama itu membuat model 3D menggunakan perangkat lunak CAD. Yang kedua itu gambar CAD dikonversi ke format bahasa STL. Next. File STL dipindahkan ke komputer yang mengontrol printer 3D. Nah, di bagian ini pengguna menentukan ukuran dan orientasi untuk pencetakan. Keempat, itu machine setup, di mana setiap mesin memiliki persyaratan sendiri untuk melakukan persiapan. Nah, tahap ini termasuk proses pengisian polimer, pengikatan, dan bahan habis pakai lainnya. Next. Nah, yang kelima itu pencetakan. Nah, di bagian ini mesin melakukan hal tersebut secara otomatis. Nah, untuk yang terakhir itu setelah selesai, objek diambil dari mesin lalu dibersihkan. Yang membersihkannya seperti menyapu bubuk yang tersisa atau mencuci benda yang dicetak untuk menghilangkan dukungan yang larut dalam air. Objek baru mungkin juga perlu disinari UV agar mengering. Untuk bagian aplikasi, saya persilakan buat Amar. Sebelum bagian aplikasi, ada baiknya kita menonton bagian ini supaya setidaknya kita dapat ada tergambarkan sedikit. Apakah saudara Amar bisa memutar video? Jika tidak apa-apa, nanti kita kasih link saja. Baiklah, mungkin akan saya jelaskan bagian aplikasi.
Nah, untuk bagian aplikasi sendiri itu terdapat ada di bidang medis. Nah, untuk di bidang medis sendiri itu salah satunya untuk implan. Pembuatan implan ini menggunakan 3D printing. Bisa sangat mirip dengan bentuk tubuh pasien. Dengan menggubaskan gambar pasien atau orang yang akan dibuat implannya ke dalam bentuk 3D sehingga hasil dari implan tersebut bisa dibuat semirip dan sesuai dengan pasien. Untuk bidang fashion sendiri, 3D printing biasanya digunakan untuk membuat pernak-pernik fashion atau membuat baju dengan desain-desain rumit. Nah, salah satunya yang sering digunakan jasa dari teknologi ini adalah untuk pembuatan sepatu. Selanjutnya, untuk bidang otomotif itu sendiri, 3D printing biasanya digunakan pada saat pembuatan prototipe kendaraan yang membutuhkan biaya yang relatif sedikit, namun dengan bentuk yang mirip. Selain untuk prototipe, 3D printing juga digunakan untuk keperluan pembuatan onderdil kendaraan yang biasanya berbentuk presisi. Fungsi lain dari pembuatan di bidang otomotif ini adalah pembuatan bagian kendaraan yang rusak. Untuk terakhir itu bentuk bidang arsitektur. Untuk pembuatan prototipe rumah maupun bangunan akan menjadi sangat cepat dan lebih mudah dengan biaya yang sedikit. Itulah mengapa digunakan 3D printing pada bidang arsitektur. Nah, hasil dari prototipe bangunan tersebut juga akan lebih presisi dan sesuai dengan model yang dibuat saat membuat 3D model. Selanjutnya, kemanfaat. Untuk manfaat sendiri akan dijelaskan oleh Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagian tentang manfaat. Manfaat 1, produk lebih cepat. 3D printing dapat membuat proses menguji ide dan desain menjadi lebih cepat. Dari yang berhari-hari menjadi beberapa jam saja. Sudah dapat menghasilkan prototipe produk yang sesuai dengan permintaan pasar. 2. Mudah diakses. Semakin banyak pula yang ingin mempelajari cara penggunaan teknologi ini, hal ini menyebabkan semakin banyak yang mulai berinisiatif untuk memberikan training atau membuat video tutorial sosialisasi mengenai 3D printing. 3. Efektivitas biaya. Dengan cara yang tradisional, dibutuhkan operator dan teknisi alat berat yang berpengalaman untuk menangani produksi. Namun dengan 3D printing, biaya untuk proses pengujian produk dapat diminimalisir karena tidak dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengoperasikan 3D printer. 4. Desain lebih kreatif. 3D printing kemungkinan untuk customize bentuk produk tanpa batas. Hal tersebut juga bisa menjadi keunggulan untuk membuat produk dengan sentuhan pribadi sesuai permintaan dari pelanggan. 5. Mengurangi produk limbah. 3D printing hanya menggunakan bahan yang diperlukan untuk membuat produk yang dicetak, tidak lebih, tidak kurang. Selain itu, bahan hasil dari 3D printing yang sudah tidak digunakan lagi dapat di-recycle. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Dipersilakan. Silakan bisa diskusi bagi kelompok lain untuk bertanya. Untuk Anda. Itu bagaimana Dwi? Apakah cukup jawabannya? Cukup terjawab? Cukup. Makasih, Kak Raini. Sama-sama.
Silakan jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi lagi. Saya izin bertanya. Dipersilakan. Untuk bahan-bahan yang digunakan dalam 3D printing ini itu ramah lingkungan nggak sih? Terima kasih. Oke, saya izin menjawab mengenai pertanyaan Fadila. Menurut kelompok kami, bahan yang digunakan dalam 3D printing ini tuh berupa material termoplastik yang memang dia itu bisa didaur ulang atau diproses kembali secara berulang-ulang sehingga bisa dikatakan lebih ramah lingkungan. Nah, material termoplastik itu apa aja sih? Itu tuh ada acrylonitrile butadiene styrene atau ABS dan juga ada polylactic PLA. Sekian. Apakah saudari Fadila sudah cukup untuk jawabannya? Sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Apakah ada yang ingin tanya lagi atau menanggapi? Saya izin bertanya, bagaimana perkembangan 3D printing di Indonesia saat ini? Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Vira. Perkembangan 3D printing di Indonesia saat ini itu masih sebatas tahap pengenalan. Orang awam masih banyak yang menanyakan apa sih 3D printing itu, karena belum banyak orang yang mengetahuinya. Nah, untuk saat ini masih dibilang sebagai produk knowledge. Yang sudah memanfaatkannya itu baru sebagian orang, yakni diantaranya mahasiswa jurusan desain, arsitektur, atau para desainer produk. Ekspresinya juga masih sangat kurang. Paling mentok hanya bisa lihat di televisi apa 3D printing itu. Seperti apa dan bagaimana? Apakah bisa terjawab? Sudah, terima kasih. Barangkali masih ada lagi pertanyaan? Izin bertanya. Silakan. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afranwar dari kelompok D3. Izin bertanya. Kan 3D printing kan sebuah mesin ya, pasti ada kesalahannya ya. Di dalam 3D printing ini ada kesalahan fatal nggak saat menggunakan 3D printing dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, sekian. Terima kasih. Izin menjawab untuk kesalahan fatal dari 3D printing itu. Yang pertama, cetakan tidak bisa menempel. Nah, kan ketinggian bed printer yang salah akan menyebabkan lapisan pertama filamen tidak menempel dengan tepat. Kita bisa mengatur ketinggian bed cara mengatasinya itu kita bisa mengatur ketinggian bed ini melalui baut dan knob yang ada di body printer. Pastikan semua sisi bed sudah terpasang dengan tinggi yang pas dan tidak miring. Terus kesalahan
kesalahan dari yang pertama ini, yang cetakan tidak bisa menempel ke bed. Fade rate atau kecepatan cetak lapisan pertama yang terlalu tinggi akan membuat filamen kesulitan melekat ke bed dengan sempurna. Hal ini dikarenakan nozzle akan menarik filamen terlalu cepat. Solusinya, sebaiknya turunkan kecepatan cetak ke titik terendah agar lapisan pertama berhasil menempel kuat. Terus kesalahan yang kedua itu material filamen tidak bisa keluar. Pemasangan extruder kurang tepat. Kondisi ini mengakibatkan extruder mengalami kebocoran filamen pada awal pencetakan sehingga material filamen tidak bisa keluar dari nozzle saat beroperasi. Masalah ini, cara mengatasinya itu bisa diselesaikan dengan cara memasukkan skrit atau raft ke extruder. Terus kesalahan berikutnya, posisi nozzle sangat berdekatan dengan bed printer. Jika kedua komponen ini terlalu dekat, akan menyebabkan filamen kekurangan ruang sehingga tidak bisa keluar. Cara ini termudah mengatasinya dengan memakai offset atau G-code yang bisa dilihat melalui pengaturan pesliker atau jarak antar nozzle dan bed sehingga tercipta ruang yang cukup. Kesalahan yang ketiga, cetakan berserabut. Kasus hasil cetakan yang tidak mulus karena berserabut biasanya disebut dengan istilah stringing. Penyebabnya adalah karena filamen meleleh dan keluar melalui nozzle saat extruder masih bergerak ke arah lain. Cara mengatasinya yaitu dengan melakukan setting umum yang meliputi retardation, travel speed, dan temperatur Houghton. Kesalahan yang keempat, cetakan renggang dan kurang padat. Kondisi ini disebut dengan under extrusion, di mana jumlah filamen yang tersalurkan ke nozzle kurang dari seharusnya. Hal ini menyebabkan adanya celah antar lapisan sehingga hasil cetakan menjadi renggang. Penyebabnya yaitu kesalahan pada firmware yang gagal memberi perintah ke extruder sehingga harus diatur ulang. Kesalahan yang kelima, lapisan filamen bergeser. Misalignment atau lapisan filamen yang bergeser akan membuat hasil cetakan gagal. Kondisi ini biasanya disebabkan karena motor yang kurang kuat sehingga gagal mengatasi gesekan antara Houghton dan media cetak. Masalah ini bisa diatasi dengan cara menurunkan kecepatan motor, mengecilkan pullet serta mengubah step, mengatur arus masuk atau menggunakan motor yang lebih besar. Cukup sekian. Gimana Saudara Afra, apakah sudah jelas? Iya, cukup jelas ya. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok D1. Terima kasih ya sudah presentasi dengan baik dan juga sudah menjawab pertanyaan dengan jelas dan baik ya. Dan ini yang buat laki-laki atau perempuan ya PPT-nya ya? Lucu. Perempuan, Pak. Perempuan ya? Kelihatan ya, lucu. Oke, selanjutnya siapa yang ingin volunteer lagi? D4, Pak. D4, silakan D4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok D4 izin mempresentasikan tentang 3D printing. Nama kelompoknya itu ada Norintan,
Nurul, Puspa, Randy, Revi, Revina, Rido, Riza, Salman, Sherly, Sukma, Tania, Tristan, Vena, dan Vira. Next. Definisi 3D printing. 3D printing adalah teknologi yang pertama kali tercipta di tahun 1980-an. Diciptakan pertama kali oleh Cockhall dari 3D System Corp. Sejak saat itu, 3D printer terus berkembang dan digunakan secara luas. 3D printing adalah teknologi mencetak menggunakan mesin printing, khusus sehingga hasil yang didapatkan berbentuk 3D. Mesin printing tersebut memiliki kecanggihan khusus, yakni mampu mencetak benda yang sama persis dengan gambar soft file-nya dalam bentuk 3D, atau tidak lagi sebatas mencetak gambar di atas kertas saja. 3D printing adalah merupakan salah satu bagian dari additive manufacturing. Mesin 3D printer merupakan alat untuk membuat benda 3 dimensi dari file digital. Penciptaan objek cetak 3D dicapai menggunakan proses aditif. Dalam proses pembuatan secara aditif, sebuah objek dibuat dengan meletakkan lapisan tipis secara berurutan, sampai objek terbentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Masing-masing lapisan ini dapat dilihat sebagai potongan melintang horizontal yang diiris tipis-tipis dari objek yang akhirnya membentuk suatu benda 3 dimensi. Next. Sejarah 3D printing. Sejarah singkat 3D printing pada awalnya, 3D printing lebih dikenal dengan istilah rapid prototyping, yaitu sebuah proses di mana seorang engineer akan mendesain file CAD atau komponen edit design, lalu mengirimnya ke mesin untuk membuat benda nyatanya. Tapi sayangnya material yang digunakan tidaklah cukup kuat untuk disebut sebagai sebuah produk. Lebih tepat disebut sebuah model untuk menggambarkan bentuk nyatanya. 3D printing mulai berhasil ketika sebuah perusahaan desain 3D menemukan material baru yang disebut nanokomposit, yaitu gabungan dari berbagai material plastik dan besi. Sehingga kita dapat merasakannya menyerupai besi, dan pada tahun 1986, Charles Mahon memiliki hak paten atas teknologi 3D printing. Berdasarkan penemuan inilah, sehingga 3D printing sekarang ini dapat dimanfaatkan dalam banyak bidang, seperti membuat bagan-bagan mobil yang rusak, membuat organ tubuh untuk aplikasi medis, dan sebagainya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Cara kerja 3D printing. Yang pertama, modeling objek 3D. Model 3D ini dapat diciptakan menggunakan software khusus desain 3D. Software tersebut juga harus didukung oleh printer yang digunakan. Software tersebut antara lain seperti Tinkercad, SolidWorks, CATIA, Delcam, dan lain-lain. Untuk mendapatkan file CAD ini, pengguna juga bisa menggunakan scanner 3D. Yang kedua, proses pencetakan. Setelah file desain 3D siap, selanjutnya proses mencetak menggunakan printer 3D. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses pencetakan dapat bergantung pada dimensi model. Tahapan yang dilakukan diantaranya adalah mesin printer membaca desain 3D kemudian menyusun lapisan berturut-turut sehingga menjadi model virtual yang otomatis digabungkan agar membentuk sebuah objek lengkap yang utuh. Yang nomor 3, di tahap akhir, pengguna dapat menyempurnakan bagian yang tidak dianggap kompleks, yang mungkin mengalami perbedaan ukuran atau oversize. Teknik ini bertujuan menyempurnakan juga bisa dilakukan dengan bahan yang berbeda atau multiple material dan warna berbeda atau multiple color. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu jenis-jenis 3D printing. Yang pertama ada printer direct, yaitu menggunakan mesin dengan teknologi inkjet. Sebuah teknologi yang banyak digunakan dalam mesin printer 2D. Dikarenakan teknologinya yang sudah banyak dikenal, mesin ini juga mudah ditemukan. Lalu yang kedua ada printer binder, yaitu menggunakan teknologi yang sama dengan sebelumnya, yaitu teknologi inkjet. Dalam proses mengeluarkan cairan, bahannya pun sama, yaitu dengan menggunakan bantuan nozzle inkjet. Nozzle inkjet ini kemudian mengeluarkan cairan bahan dan membentuk lapisan-lapisan sesuai dengan desain yang sudah diatur sebelumnya.
Lalu yang ketiga ada printer photopolymerization. Ini menggunakan dua bahan yaitu foto atau cahaya dan polimer atau senyawa kimia berbentuk plastik. Dan yang terakhir ada printer sintering. Mesin ini juga menggunakan bantuan cahaya dalam mengeraskan cairan bahan yang dikeluarkan. Proses penyinaran ini dikenal dengan proses SLS atau Selective Laser Sintering. Selanjutnya, kelebihan 3D printing. Yang pertama, waktu percetakan relatif cepat. Kinerja mesin 3D printing ditunjang dengan fitur pengukuran orde sehingga akan memudahkan dalam mendesain objek yang dicetak. Yang kedua, hasil cetak akurat 3D printing juga memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Hasil objek yang dicetak memiliki bentuk dan tampilan serupa dengan yang ada di desain digital. Selain itu, detail juga cenderung sempurna sehingga susah dibedakan dengan objek asli yang bukan hasil cetakan. Yang ketiga, mampu memperbanyak produk. Proses yang cepat dan detail yang akurat akan sangat mendukung proses duplikasi objek. Hal ini sangat bermanfaat bagi perusahaan yang memproduksi ponsel, sepatu, baju, mobil, mainan anak, perhiasan, dan berbagai produk yang memerlukan keidentikan satu sama lain. Selanjutnya, untuk kekurangan 3D printing itu sendiri, yang pertama kurang praktis, karena rata-rata satu mesin hanya sanggup mencetak dengan satu material saja. Tentu akan merepotkan jika kita ingin membuat produk yang disusun oleh banyak material. Berbeda karena harus mengumpulkan banyak jenis printer. Yang kedua, meningkatkan pembajakan cara kerja 3D printer yang memanfaatkan file atau desain digital untuk dicetak menjadi benda adalah celah yang mematikan hak cipta. Siapapun akan dengan gampangnya bisa memproduksi setiap barang dengan model desain yang ditiru atau memang beredar bebas. Selanjutnya ada manfaat 3D printing. Yang pertama adalah mudah diakses. Semakin banyak orang yang ingin mempelajari cara penggunaan teknologi ini, hal ini menyebabkan semakin banyak pula yang mulai berinisiatif untuk memberikan training atau membuat video tutorial sosialisasi mengenai 3D printing. Yang kedua adalah efektivitas biaya. Dengan 3D printing, biasanya untuk proses pengujian produk dapat diminimalisir karena tidak dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengoperasikan 3D printer. Selanjutnya ada desain lebih kreatif. Dengan 3D printing, kemungkinan untuk customize dengan produk tanpa batas. Selanjutnya ada mengurangi produk limbah. 3D printing hanya menggunakan bahan yang diperlukan untuk membuat produk yang dicetak. Tidak lebih, tidak kurang. Selain itu, bahan hasil dari 3D printing yang sudah tidak digunakan lagi dapat di-recycle. Selanjutnya adalah penerapan 3D printing. Adapun penerapan 3D printing dalam berbagai bidang adalah sebagai berikut. Yang pertama, di bidang konstruksi dan manufaktur. Dalam dunia manufaktur, mesin 3D printer sangat berguna untuk mencetak beberapa bagian bangunan. Selain itu, teknologi ini juga sangat membantu kerja arsitek karena memudahkan pembuatan miniatur rancangan desain mereka. Yang kedua, di bidang kesehatan. 3D printing bisa dimanfaatkan untuk mencetak kaki atau tangan robot. Inovasi ini berguna bagi pasien yang memiliki kekurangan alat gerak, semisal tidak memiliki jari kaki atau kehilangan lengan, dan lain-lain. Yang ketiga, di bidang seni. Penerapan pencetakan 3D di dunia seni yaitu untuk mencetak karya seni indah, misalnya hiasan dinding atau patung. Pada dunia perfilman, banyak yang memerlukan benda-benda aneh karena filmnya bergenre fiksi yang syarat akan imajinasi. Yang keempat, di bidang otomotif, biasanya alat ini dipakai untuk membuat spare part kendaraan. Yang kelima, di bidang fashion designer,
Busana bisa menggunakan 3D printer untuk mengatur detail produknya agar sesuai kebutuhan dan keinginannya. Yang keenam, dalam bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan, 3D printer dimanfaatkan sebagai alat untuk membuat alat peraga pembelajaran, misalnya membuat bentuk molekul atau senyawa kimia. Yang terakhir adalah di bidang peralatan astronot. Perusahaan NASA nyatanya memanfaatkan teknologi 3D printer untuk membuat injektor mesin roketnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada ditanyakan, dipersilahkan. Izin bertanya. Iya, boleh. Sebutkan dampak 3D printing terhadap dunia manufaktur. Terima kasih. Izin menjawab. Dampak teknologi 3D printing terhadap dunia manufaktur itu yang pertama, ramah proses kustomisasi. Salah satu keunggulan paling menonjol yang melekat pada 3D printing adalah kemampuan untuk memproduksi desain secara custom. Hal ini sangat berguna jika Anda harus mengganti salah satu bagian yang mengalami kerusakan pada produk yang telah ada. Kemudian, menghemat biaya bahan baku. Teknologi 3D printing memungkinkan Anda untuk menggunakan bahan yang diperlukan seminimal mungkin saat memproduksi suatu bagian. Yang ketiga, lebih banyak barang yang diproduksi di dekat titik pembelian. Hadirnya 3D printing dianggap akan membuat proses produksi barang lebih banyak dilakukan di dekat titik konsumsi atau pembelian. Kemudian, proses manufaktur ramah lingkungan. Dampak 3D printing juga terasa dalam sektor lingkungan. Apabila dibandingkan dengan manufaktur tradisional yang cenderung kotor, maka proses produksi yang dilakukan 3D printing lebih rapih dan bersih. Apakah terjawab? Baik, terjawab, Saudara Salman. Terima kasih. Apakah ada yang mau nanya lagi? Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Izin bertanya dong. Cek. Halo. Ya, pertanyaannya kan tadi salah satu manfaatnya itu di bidang medis tuh ya. Nah, itu kira-kira bisa nggak sih buat cetak organ tubuh manusia dan itu tuh prosesnya kayak gimana? Bisa dijelasin, Kak? Makasih.
Apakah terjawab, Akmal? Sorry Tan, suaranya tadi nggak kedengaran. Diulang ya. Oke. Jawabannya bisa. Penerapan 3D printing dalam dunia medis itu tergolong itu bisa dimanfaatkan untuk organ yang berasal dari sel pasien, sehingga di masa depan itu sangat mungkin pasien tidak memerlukan donor organ. Selanjutnya itu manfaat lainnya adalah alat ini itu bisa digunakan untuk mencetak kaki atau tangan robot. Inovasi ini berguna bagi pasien yang memiliki kekurangan alat gerak, misal seperti tidak punya jari kaki atau kehilangan lengan dan lain-lain. Dan kaki atau tangan yang diciptakan itu melalui percetakan akan didesain sesuai kebutuhan pasien. Sekian, terdengar nggak? Oke. Masuk Tan. Thank you. Kan masih ada waktu untuk diskusi. Oke, saya izin bertanya ya untuk kelompok D1 ya ini ya. Mau bertanya untuk ini kan additive manufacturing ya untuk 3D printing ini. Nah, berarti ada lawannya. Lawannya itu apa? Opposite dari additive manufacturing ini apa? Subtraktif manufacturing bukan, Pak? Salah ya? Ya betul, subtractive manufacturing. Nah itu apa sih? Bedanya apa sama additive manufacturing?
Kalau yang subtraktif manufacturing itu dia kayak menghilangkan sebagian dari dimensi kerjanya, Pak. Kalau yang aditif, Kalau yang aditif itu pembuatan atau percetakan wujud 3 dimensi, Pak. terus untuk kalau additive manufacturing kan berarti contohnya adalah 3D printer ya. Kalau subtractive manufacturing apa? Contohnya apa? Kayak mesin bubut gitu ya, Pak? Ya, betul, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Iya, Pak. Sama-sama. Yang lain silakan untuk masih ada waktu untuk diskusi. Oke, kalau tidak ada kita beri aplaus untuk kelompok D1. Ya, selanjutnya kita ke kelompok yang lain. Akan share screen. Dan kalau bisa presentasinya sambil ini ya, tampilkan videonya biar kita bisa lihat. Nah, saat presentasi boleh menyalakan video. Oke, silakan kelompok D4. Oleh Cakho dari 3D System Corp. Sejak saat itu, 3D printer terus berkembang dan digunakan secara luas. 3D printing adalah teknologi mencetak menggunakan mesin printing khusus sehingga hasil yang didapatkan berbentuk 3D. Mesinnya itu memiliki kecanggihan khusus, yakni mampu mencetak benda yang sama persis dengan gambar soft file dalam bentuk 3D, atau tidak lagi sebatas mencetak gambar di atas kertas saja. Next. Saudara Isyad, apa mendengar saya?
Selanjutnya kegunaan dari 3D printing. Hasil dari 3D printing ini digunakan dalam prototyping atau model maupun industri secara luas, seperti dalam arsitektur, otomotif, militer, industri medis, fashion, sistem informasi geografis, sampai biotek, atau penggantian jaringan tubuh manusia. Contohnya dalam pembuatan sepatu yang dilakukan oleh salah satu merek ternama di dunia, yang soalnya sudah mulai menggunakan 3D printing yang tentunya sangat bisa terkustomisasi sesuai pengguna sepatunya. Next. Yang selanjutnya ada material yang digunakan pada 3D printing. Biasanya untuk membuat 3D printing ini ada beberapa bahan yang biasa digunakan adalah ABS atau acrylonitrile butadiene cyprin dan PLA atau polylactic acid. Nah, kedua material ini berasal dari kelompok termoplastik yang memiliki sifat mudah dibentuk ketika dipanaskan dan dapat menjadi padat kembali ketika didinginkan. Next. Ini ada proses 3D printing. Yang pertama itu membuat 3D model. Membuat desainnya menggunakan software khusus untuk model desain 3D kayak AutoCAD dan software animasi 3D lainnya. Yang kedua itu laptop print dan desainnya disetting, lalu meeting jarak platform dengan nozzle 2 mm sampai 8 mm. Yang ketiga, ketika printer ekstruksi atau penarikan filamen, platform akan bergerak 3 mm lebih rendah untuk menghindari kekacauan filamen pada daerah sekitar nozzle. Yang keempat, pencetakan permukaan dianjurkan untuk model bagian bawah atau model memerlukan struktur mengisi, jika tidak ada bawah atau atas dicetak. Yang kelima, ditambahkan fitur jeda pada ketinggian tertentu selama cetak. Fitur ini sangat berguna apabila ingin mengubah warna untuk desain tertentu. Yang keenam, ditambahkan format UPV. Format UV file proyek baru, di mana parameter pencetakan disimpan. Ketika membuka file UPV, parameter cetak set dengan model sebelumnya akan dimuat secara otomatis untuk pencetakan langsung. Fitur ini akan memudahkan untuk mencetak. Yang ketujuh, data didorong dari PC ke UP+2 atau software printer 3D. Dari CPU, kecepatan tinggi ke printer. Yang kedelapan, kalibrasi otomatis landasan meratakan dan ketinggian platform menyesuaikan 3D printing. Selanjutnya ada manfaat. Fadlan, bisa mulai? Baik, kalau tidak ada lanjut saja ya. Manfaat teknologi 3D printing, yang pertama produksi dapat dilakukan lebih cepat, kemudian mudah diakses, dan efektivitas biaya. Yang keempat, ada desain lebih kreatif dan dapat customize bentuk, dan yang terakhir dapat mengurangi produksi limbah dari produksinya. Selanjutnya. Selanjutnya ada aplikasi 3D printing di berbagai bidang kehidupan. Dulu printer 3D hanya digunakan untuk keperluan tertentu saja, seperti buatan model sederhana dari bahan plastik. Tapi sekarang dengan banyaknya penemuan dan inovasi baru, printer 3D sudah mampu merambah dunia kedokteran, industri mobil, industri gadget, bahkan belakangan ini mampu digunakan untuk membuat makanan. Dalam bidang kedokteran, printer 3D digunakan untuk membuat organ tubuh palsu untuk membantu pasien. Dengan printer ini, harga organ palsu itu bisa sangat ditekan. Nah, ini ada video yang mungkin bisa membuat kita ada gambaran tentang 3D printing.
Hai, what's up cuy? Selamat datang di YouTube channel Era Digital. Video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang printer 3D. Mungkin sebagian dari kalian tahu dan pernah mendengarnya. Sebenarnya teknologi ini sudah ada dan sangat populer di seluruh belahan dunia loh cuy. Teknologi ini juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam videonya, apa salahnya kan cuy untuk klik subscribe-nya dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian mendapatkan info video terbaru dari Era Digital. Oke cuy, kalau sudah kita lanjut videonya. Apa itu 3D printer? Cetak 3D adalah teknologi yang pertama kali diciptakan pada tahun 1980-an oleh Chot Hull dari 3D System Corp. Saat ini 3D printer terus dikembangkan dan digunakan secara luas, dan bahkan kalian bisa temukan 3D printer ini dijual di toko online. Kurang lebih ada 3 tahap kerja printer 3D. Pertama, modeling objek 3D. Model 3D ini atau objek dapat diciptakan menggunakan software khusus desain 3D. Software tersebut juga harus didukung oleh printer yang digunakan. Software tersebut antara lain Tinkercad, SolidWorks, CATIA, Delcam, dan lainnya. Nah, yang kedua, proses cetakan. Setelah file desain 3D siap, selanjutnya proses pencetakan digunakan printer 3D. Lama waktunya untuk dibutuhkan untuk memproses pencetak dapat bergantung pada dimensi model. Tahapan yang dilakukan diantaranya adalah mesin printer membaca desain 3D, kemudian menyusun lapisan berurut-urut, sehingga menjadi model virtual yang otomatis digabungkan agar membuat sebuah objek yang lengkap, yang utuh. Nah, yang terakhir adalah proses finishing. Di tahap akhir ini, pengguna dapat menyempurnakan bagian yang dianggap kompleks, yang mungkin mengalami perbedaan ukuran teknik yang bertujuan menyempurnakan. Ini juga bisa dilakukan dengan bahan yang berbeda atau warna yang berbeda. Nah, ada beberapa jenis mesin printer 3D. Hai, what's up cuy? Selamat datang di YouTube channel Era Digital. Video kali ini kita antaranya adalah proses pencetak dapat bergantung pada dimensi model. Tahapan yang dilakukan diantaranya adalah mesin printer membaca desain 3D, kemudian menyusun lapisan berurut-urut, sehingga menjadi model virtual yang otomatis digabungkan agar membuat sebuah objek yang lengkap, yang utuh. Nah, yang terakhir adalah proses finishing. Di tahap akhir ini, pengguna dapat menyempurnakan bagian yang dianggap kompleks, yang mungkin mengalami perbedaan ukuran teknik yang bertujuan menyempurnakan. Ini juga bisa dilakukan dengan bahan yang berbeda atau warna yang berbeda. Nah, ada beberapa jenis mesin printer 3D. Kurang lebih ada 4 jenis printer 3D. Di antaranya printer Direct, printer Binder, printer Photopolymerization, dan printer Sintering. Nah, setiap printer-printer itu memiliki kerja yang berbeda-beda, tetapi prinsip kerjanya kurang lebih sama. Begini aja nih cuy, nanti ada video yang khusus untuk membahas jenis-jenis printer 3D. Sekian dulu cuy dari Era Digital. Terima kasih banget nih bagi kalian yang sudah nonton sampai detik ini. Nah, jika kalian suka dengan video ini, tinggal di like atau komen. Dan jangan lupa nih, bagi kalian yang belum subscribe, apa salahnya kan cuy untuk klik subscribe-nya dulu dan tunggu video-video terbaru dari Era Digital. Oke cuy, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Nah, baik, itu adalah seputar video tentang 3D printing. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang belum mengerti, boleh ditanyakan via chat atau boleh on mic langsung. Izin bertanya. Ya. Bahan apa aja sih yang digunakan dalam 3D printing? Ya, pertanyaannya langsung dijawab ya. Bahan yang
Apa saja yang digunakan dalam 3D printing? Selain dua bahan yang tadi sudah dijelaskan, yaitu menggunakan PLA dan ABS, bahan lainnya ada HIPS, PVA, flexible PLA, patch, color change by UV, color change by temperature, wood, dan bronze. Itu paling. Baik, Tania, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh via chat atau boleh on mic, langsung saja. Izin bertanya. Ya, silakan. Saya mau bertanya tentang dalam dunia kedokteran, inovasi apa saja yang dapat dikembangkan dengan 3D printing ini? Lalu adakah perbedaan aplikasi 3D printing jika dibandingkan dengan penggunaannya di industri manufaktur? Terima kasih. Baik, terima kasih Ning atas pertanyaannya. Tes sebelumnya suara saya masuk nggak? Kedengeran nggak? Masuk loh. Masuk. Dijawab ya. Jadi untuk perbedaan itu dapat membuat organ tubuh palsu. Tentunya itu ada perbedaan yaitu bahan yang digunakan. Dalam proses pembuatan organ, perbedaannya pada alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah bioprinter yang menggunakan bahan hidrogel. Gitu. Apa sudah terjawab? Iya, Elok, makasih. Jadi bedanya cuma di alat sama bahannya aja ya? Iya. Iya, makasih. Iya, sama-sama. Izin bertanya. Ya, silahkan. Apa sih perbedaan dalam proses pembangunan dan pasca proses antara figur 4 dan stereolitografi atau SLA? Terima kasih. Apa perbedaan dalam proses pembangunan dan pasca-pasca antara figur 4 dan stereoligrafi SLA? Perbedaan mendasar dalam proses pembangunan antara figur dan SLA adalah bahwa figur 4 adalah teknologi berbasis proyeksi, sedangkan SLA adalah teknologi berbasis vektor laser. Karena figur 4 adalah berbasis proyeksi, tidak ada time relationship antara layer time dan detail cross-seksional. Sebagai proses berbasis vektor, SLA menggunakan satu titik cahaya untuk pure material yang bergerak di sekitar sistem dengan kecepatan tinggi. Ini berarti bahwa untuk SLA ada korelasi waktu antara luas penampang serta parameter detail, kuantitas, dan kompleksitas. Itu jawabannya. Perbedaan lainnya ada dalam frekuensi. Biasanya SLA adalah 365 nm, sedangkan figur ada 4 adalah 405 nm. Iya, sama-sama. Bagaimana, Anggreni? Apakah sudah terjawab?
Sudah, Esti. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ingin bertanya, apakah di 3D printing itu sendiri memiliki kekurangan apa enggak? Kalau misalkan ada, minta tolong disebutin apa aja sih kekurangan yang ada di 3D printing. Ya, izin. Terima kasih ya Siva atas pertanyaannya. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Asyifa ya sebelumnya. Tadi ada 3D printing itu punya kekurangan, itu salah satu efek buruknya itu adalah matinya pekerjaan-pekerjaan manufaktur. Nah, selain itu 3D printing juga tidak praktis dalam beberapa hal. Salah satunya adalah material pembentuk. Nah, printer 3D juga memiliki keterbatasan, yakni bisa menyediakan satu jenis material saja untuk satu mesinnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan di video. Dampak lainnya juga bisa disebabkan oleh berkembang pesatnya 3D printing adalah matinya copyright. Hal ini karena orang bisa dengan sesuka hati mencetak barang-barang yang mereka inginkan hanya bermodalkan soft file-nya saja. Terima kasih. Baik, Asifa, apakah sudah terjawab atau masih kurang jelas? Sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya. Silahkan, Amar. Jelaskan pengertian istilah rapid prototyping dan kelebihan dari rapid prototyping. Terima kasih. Baik, Amar, saya akan menjawab pertanyaannya. Tadi ditanyakan istilah rapid prototyping dan kelebihannya. Untuk istilah dari rapid prototyping itu, ini tuh merupakan teknologi yang secara otomatis bisa membuat model fisik dari data computer aided design atau yang tadi kita sudah jelaskan CAD itu, atau bisa diartikan sebagai sekelompok teknik yang digunakan untuk membuat model skala dengan cepat dari bagian fisik atau perakitan menggunakan data dari 3D computer aided design-nya juga. Nah, untuk kelebihan dari rapid prototyping itu ada beberapa kelebihannya ya. Yang pertama, banyak variasi yang dapat dibentuk, kemudian menghemat waktu dan biaya mencapai 50% sampai dengan 90%. Artinya ini sudah dapat membuktikan bahwa 3D printing-nya ini sangat efektif ya, meningkatkan efektivitas seperti itu. Kemudian dapat digunakan sebagai bahan diskusi dan pertimbangan oleh calon customer atau pembeli yang akan menggunakan si 3D printing-nya ini. Kemudian dapat diaplikasikan di berbagai industri dan bidang kehidupan lainnya seperti kedokteran, seni, arsitektur, dan lain-lain. Selanjutnya kelebihan yang lainnya, jumlah limbah bahan atau material waste-nya itu dapat ditekan, sehingga dampak positif terhadap penghematan biaya produksi. Nah, contohnya ketika kita membuat suatu manufaktur ya, misalkan dari aluminium. Nah, itu sekitar 60-70% itu merupakan limbahnya. Nah, itu manfaat dari 3D printing, yaitu untuk menekan limbahnya si aluminium tersebut. Nah, itu salah satu kelebihan dari rapid prototyping.
Kemudian tidak memerlukan perkakas, dan yang terakhir desainer dan mesin dapat berada di tempat yang terpisah seperti itu. Bagaimana Amar? Apakah sudah terjawab? Sudah Esti, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, sudah cukup sepertinya. Apa sudah cukup? Baik, kami tutup ya. Oh iya, boleh Pak. Boleh bertanya, boleh. Menurut kalian, apa sih efeknya dari 3D printing ini terhadap dunia industri? Ya, baik Pak. Terima kasih. Kami akan diskusikan terlebih dahulu. Baik Pak, saya akan menjawab. Kedengeran nggak Pak? Jadi ada dampak positif sama dampak negatifnya. Kalau dampak negatifnya itu hilangnya industri manufaktur, jadi pekerjaan yang manual dikerjain sama orang-orang sama manusia gitu, jadi tergantikan gitu sama 3D printing. Terus kalau positifnya ya bisa menghemat biaya bahan baku, terus mempercepat pengerjaan, bisa customize gitu juga Pak. Terus bisa memperluas inovasi produk-produknya gitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak? Apakah sudah puas atas jawaban rekan saya? Ya, cukup saya kira. Terima kasih. Baik, kami tutup presentasi dari kelompok D2. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.